Tak pakai kamera malah tutup juga. Pengajian itu. Sampai kan. Kayaknya kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Alhamdulillahirabbis samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan terus Allah menjaga iman kita, menjaga Islam kita sampai pada ihsan, keyakinan selalu dilihat, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sekarang tidak bisa melihat Allah, tapi Allah selalu melihat semua apa yang kita lakukan, tahu semua yang kita pikirkan, bahkan apa yang ada dalam hati kita. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita termasuk di antara orang-orang yang bisa menatap wajah Allah. Dan inilah kenikmatan yang paling besar, bertemu dengan Allah dengan keriduannya. Dan semua kita, orang tua kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita cintai dan mencintai kita, yang pernah kita zalimi, mudah-mudahan sama-sama nanti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, umur kita bertambah 1 tahun ya. Alhamdulillah. Hakikatnya sebenarnya berkurang 1 tahun. Jadi kelihatan bahwa Bapak semakin lama keadaan semakin muda, semakin tua. Walaupun pakai cara apapun untuk agar muda, tetap kita akan semakin tua. Dan berarti kita yakin dan sangat yakin semakin dekat kepada hari justru kita meninggalkan dunia. Dan ada satu tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dia sedang menyiapkan yang hadun, tempat kembali yang menyenangkan. Jadi tidak ada masalah dalam beriman. Di dunia dia bahagia, setelah dunia ini bahkan lebih bahagia lagi. Mengapa? Karena waktu-waktu yang dia lakukan di saat diberikan waktu oleh Allah, dia buat nilai waktunya berlipat ganda. Inilah khususnya orang-orang beriman di akhir zaman. Dulu memang diberi waktu hidup di dunia banyak yang ribuan tahun. Manusia hidup ribuan tahun. Bagaimana hidupnya itu? Tetapi ternyata amalnya dikali cuma satu saja. Sholat saja harus 50 waktu. Bayangkan. Tetapi ternyata kita umat Nabi Muhammad SAW 100 tahun saja sudah lewat, 70 tahun sudah dapat bonus. Jadi siap-siap saja yang sudah 50, 60 untuk nanti bertemu dengan satu malaikat, bukan malaikat Jibril, tapi malaikat Israfil. Kalau bapak sekali-kali keliling di Temiang, itu lihat tanggal lahir dengan tanggal meninggal,
ternyata rata-rata antara 50 sampai 60 tahun. Kalau ada yang 70 tahun itu orang tua dari kampung datang ke Batam menikah di sini. Waktu kita bisa saja sama, tapi nilainya itulah yang berbeda. Ada orang yang diberi waktu panjang tapi nilainya sedikit. Ada orang yang waktu sedikit tapi nilainya begitu banyak. Inilah yang harus kita terus teliti. Apakah waktu setiap saat, setiap detik kita bernilai yang besar di sisi Allah? Ada 7 nilai waktu. Bagaimana kita bagaimana kita hidup ini? Di dalam surat Al-Asr dan surat Al-Balad kita akan menemukan nilai waktu itu. Dan kita harus benar-benar memanfaatkan, jangan sampai waktu yang ada tidak bernilai di sisi Allah. Ada orang yang memang hanya menghitung-hitung waktu saja. Saya sekarang umur sekian, terus saja bertambah tanpa ada kelebihan apa-apa. Wal asr, demi waktu yang kalaupun tidak kita hitung dia akan terus berjalan. Ada orang yang menghitung-hitung waktu itu. Dulu saya waktu muda, dulu terus, tapi dia tidak memberikan apa-apa di saat itu. Inilah waktu yang sebetulnya hanya dia akan dihormati, dia akan dihormati, diagungkan hanya karena angkanya lebih tinggi daripada yang lain. Artinya dia lebih tua dari yang lain. Pasti anak itu wajib menghormati orang tuanya. Karena apa? Umurnya lebih tua. Kakak wajib dihormati oleh adiknya. Ada orang dihormati hanya karena tuanya saja. Dan itu wajib memang. Untung orang tua ini. Karena anak diwajibkan oleh Allah untuk menghormati orang tua yang lebih tua. Tapi sebenarnya yang harus kita lihat justru kemanfaatan ketuaan kita ini. Saya pernah ceritakan di majelis ini, ada seorang nenek yang mengumpulkan cucu-cucunya, udah mungkin 50 cucunya hadir, dari yang cucu paling tua sampai paling muda. Kumpul semua di rumahnya yang sudah besar, disiapkan untuk kumpul anak-anaknya. Kalau di Padang namanya rumah gadang, kalau di Bandung rumah agung gitu. Kumpul semua, lalu anak-anaknya apa nih? Ya mau ketemu aja. Ternyata ada seorang anak yang kemudian bertanya, si nenek, saya jawab. Ada seorang anak, ceritanya cuma hanya urusan dirinya saja. Maka kita bicara, ini kita tak banyak ini ya, pengalamannya, semangatnya, tak ada. Cuma betul-betul dia dihormati karena dia jadi nenek yang paling tua. Inilah tua yang tidak bermanfaat, hanya sekedar dihormati karena tuanya saja. Walas. Kalau sekarang kita harus menghormati, nanti kita dihormati hanya karena tuanya saja. Inilah nilai orang tua. Memang kalau ternyata orang yang harus menjadi imam itu yang tua, kalau tuanya tua berkualitas, dia yang wajib. Tapi banyak mungkin kita lihat, tambah umur kita, tambah tua kita, apakah nilai ini cuma hanya tua saja? Ini yang harus kita evaluasi. Ada seorang yang umurnya sudah 70 tahun, 72 tahun dia, dari mulai umur sekitar 63 tahunan baru dia menghafal Quran dan hafal di umur 72 tahun. Ada seorang wali yang awalnya jago maksiat tapi bertobat di umur tuanya, dan dia benar-benar belajar, punya kualitas. Karena orang yang merasa sudah tua, maka dia ingin tuanya tidak hanya dihormati karena umurnya, tapi ada bermanfaat di sekitar. Tapi kebanyakan orang nomor satu tadi, dia
dia semakin tua dan dia itu saja orientasi. Tapi ada yang lebih parah lagi. Allah sebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Yang tadi masih lumayan, tuanya masih baik. Tetapi yang kedua ini justru waktunya semakin hari semakin merugi. Dia tidak mengenal waktu kecuali rugi hidupnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi karena tidak benar-benar memanfaatkan waktu yang terus berjalan dengan nilai-nilai kebaikan. Ada yang dimanfaatkan dengan dosa dan maksiat, ada dimanfaatkan dengan justru tidak melaksanakan perintah Allah. Dan waktu yang berulang-ulang itu menjadikan kerugian begini. Makin ditambah umurnya, makin dalam calon dia di neraka, makin rugi dia, makin ditambah umurnya, makin banyak keburukannya, makin ditambah periodenya, makin rusak nanti. Artinya apa? Ada orang yang pengen lama tapi dalam kerusakan kerugian. Seorang pemimpin dalam Islam hanya boleh berlanjut sampai mati kalau dia benar. Kalau dalam Islam sehari saja berbuat salah, hari itu juga turun kepemimpinannya. Ada seorang Abu Sufyan, dia mantan presiden Arab. Setelah masuk Islam tak pernah diberi jabatan lagi. Kenapa? Dia pernah begitu banyak membuat kerusakan, bahkan hendak membunuh. Kemudian dia bertobat dengan terus berjuang bersama Khalifah sampai matanya buta. Dan buta mata ini akan terus terbawa sampai heran membuktikan tobatnya. Hebatnya orang-orang yang beriman, Yesus memilih kemuliaan daripada kerusakan. Maka ketika kita sebagai pemimpin di keluarga, lihat apakah selama jadi bapak, selama kita jadi suami yang merugikan. Karena banyak anak-anak susah soleh gara-gara orang tuanya yang banyak dosa. Banyak anak-anak yang banyak istri yang tidak solihah karena suaminya yang tidak sungguh-sungguh hidupnya, sehingga justru dia menjadi ajang kerugian bagi keluarganya. Inilah yang harus kita evaluasi. Surat ini, surat Al-Asr, menurut Imam Syafi'i, kalau ini saja, Al-Quran saja, ini cukup untuk memberi petunjuk pada kita semua. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh ada orang yang waktunya semakin lama semakin merugikan diri sendiri, bahkan merugikan banyak orang. Ini kita evaluasi tambah umur kita, apakah menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat waktu, nilai waktu yang merugi. Illal ladzina amanu. Ada nilai waktu orang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, nilai waktunya adalah surga. Jadi kalau bapak-bapak beriman sampai matinya, insya Allah surga. Nilai surga untuk orang beriman. Setiap yang meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bakal jannah, pasti masuk surga. Walaupun dia banyak dosa, iya. Walaupun tukang maksiat, iya. Asal dia beriman. Jadi tidak mengotori imannya dengan kemusyrikan, tidak mengotori imannya dengan iman. Maka orang-orang beriman ini dia calon surga. Dia yakin sholat itu wajib, tapi tak pernah sholat. Surga itu, iya, yakin sholat wajib, tapi tak pernah sholat. Surga nanti. Dia yakin puasa wajib, tapi tak pernah puasa. Surga gitu. Enak kali ya. Karena iman itu pintu surga. Orang tidak mengaji pun bisa ke surga asal beriman.
Jadi nilai itu kapan masuk surganya? Setelah habis semua dosa. Nanti ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk ke neraka mencari orang-orang yang ada imannya. Karena amalnya udah gak ada, hisab langsung masuk neraka. Karena paling jelas bahkan orang yang tidak pernah sholat di zaman Nabi, ada di pojok masjid itu ada seorang pemuda nangis. Rasulullah bertanya, Rasulullah sedang mengadakan majelis ilmu seperti ini, melihat ada orang pemuda yang menangis tersegut-segut, terganggu juga Rasul. Ceramahnya biasa-biasa menangis sendiri, ternyata dia membawa masalah. Dekati oleh Rasul, dipanggillah oleh Rasul, sini pemuda, engkau kenapa menangis seperti itu? Wahai Rasul, bapakku meninggal, tapi tak ada satupun yang mau mengurusnya. Tak mau ada yang memandikan, tak mau yang ada untuk mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Rasulullah kemudian memutus Abu Bakar dan Umar untuk ke rumah pemuda itu. Kaget sekali Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kembali dengan sangat tergesa-gesa, ya Rasul, kalian melihat kecuali khanazir asad, kecuali babi yang hitam maksudnya. Dengan mendengar itu Rasulullah malah segera, ayo kita ke rumah. Lalu kemudian dilihat memang sosoknya menjadi babi yang hitam. Rasulullah kemudian berdoa, memohon kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosanya, meminta kepada Allah kemudian berubah lagi jadi manusia. Rasulullah mandikan para sahabat, lalu dikafani, disolatkan, mau dikuburkan, berubah lagi jadi babi yang hitam. Rasulullah mendirikan kepala, lalu memanggil anaknya, istrinya, keluarganya. Apa dosa bapak ini? Apa kesalahannya? Selama waktu dia hidup, apa yang dilakukan sehingga matinya seperti itu? Berubah lagi jadi babi yang hitam. Mereka menyatakan, bapakku rusak dalam sholatnya. Bayangkan kalau menurut para Kohat, kalau seseorang tidak sholat tapi masih yakin sholat itu wajib, jadi kan masih berdosa. Tapi kalau dia sudah tidak yakin itu wajib, maka sudah menjadi ciri orang yang mati. Dia yakin sholatnya wajib, tapi tak sholat, dia akan dihukum dengan dosa sholat yang begitu lama, lalu kemudian dia boleh masuk surga kalau sudah habis. Dia yakin zakat itu wajib, tapi tak ditunaikan juga, dia pasti ke surga, tapi nanti setelah beres semua dosa-dosanya. Kecuali ketika dia ada keyakinan musyrik atau tidak yakin dengan hukum-hukum Allah, maka dia tidak akan pernah keluar dari neraka. Ini yang pertama kita jaga dengan dosa yang terlalu banyak yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dosa itu tidak terbawa sampai akhirat. Walaupun memang orang beriman yang walaupun tidak banyak berbuat, dia pasti ke surga. Carilah di neraka itu, sudah badan gosong tapi masih hidup, sudah hancur tapi hidup. Cari yang masih ada imannya, lalu ditarik, dibawa ke telaga kehidupan, lalu kemudian dia akan utuh kembali dan dipersilakan masuk surga. Itulah hukum akhirat yang akan menghapuskan segala dosa. Kalau ada iman walaupun sebiji jarah, ada iman walaupun sangat sedikit, insya Allah karena iman itu dia akan masuk surga. Maka ada diceritakan dalam kitab
tentang akhirat, akidah Islamiyah, Said Sabiq. Beliau mengutip satu hadis yang ketika disebutkan ada orang-orang yang terakhir masuk surga, terakhir masuk surga, senang sekali. Mungkin berteriak, aku masuk surga. Orang-orang bertanya, siapa dia? Entah sebab kenapa aku masuk surga. Maksudnya kenapa baru masuk? Kami 2000 tahun di sini. Kami sudah sangat lama menikmati surga. Kenapa kau baru masuk? Itulah dia tahu, dia orang yang terakhir masuk surga. Memang beda orang yang langsung masuk surga dengan yang ke neraka dulu. Bajunya ada rompinya nanti. Tahanan KPK. Tulisannya adalah Jahannamiyyin, mantan neraka jahanam. Orang-orang ini ketahuan dia dari neraka setelah ribuan tahun karena dosa. Satu kali sholat saja bisa disiksa 5.000 tahun. Bagaimana kita tidak sholat puluhan tahun? Ada yang tidak sholat setahun, ada tidak sholat berapa tahun, waktu itu waktu balik sampai sekarang. Coba pikirkan, pernah berapa kali kita tidak sholat? Hitung saja kali 5.000 tahun satu, berapa lama kita dihukum di neraka. Maka ada sebagian ulama, bahkan 3 imam mazhab mensyariatkan untuk mengkodok. Satu imam ustaz mengkodok sholat-sholat yang lama yang tidak harus dikodok pada waktu sholatnya. Memang ada yang lucu. Ada teman di pondok mungkin dia sangat yakin dengan memilih untuk mengkodok. Jadi sholat terus dia. Ada waktu luang dia sholat. Kenapa sholat terus kamu tuh ya? Saya 3 tahun mungkin gak sholat. 3 kali dia kodok terus. Karena takut dengan azab satu hari saja, satu sholat saja. 5.000 tahun dia dinamakan. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hanya yang ada penyebabnya saja. Misalkan kita tertidur waktu subuh ini bangun jam 8, jangan kemudian aduh kesiangan. Ini anak-anak kecil sering begitu, akhirnya tak sholat. Engkau bawa juga sama atau tidak? Bangun jam 7, aduh udah kelewat sudah. Kalau kita tidak makan lewat pas cari makan, kok nggak sholat? Dia lewat saja. Besok ada subuh lagi. Tidak. Untuk menyelamatkan diri kita, maka tetaplah sholat walaupun jam 7, jam 8. Sholat apa? Sholat subuh. Tapi sholatnya itu masuk kamar, kunci jangan kelihatan anak-anak. Nanti bilang sholat subuh jam berapa nak? Jam 7. Kenapa? Aku sholatnya jam 7 terus. Ini namanya kodok. Mungkin pahala sudah hilang, tapi kewajiban kita tunaikan. Itu sekali-kali, jangan setiap hari begitu. Rasulullah pernah perjalanan sangat lama, baru nyampe sekitar jam 1, jam 2, jam 3 mungkin. Kemudian sangat ngantuk, Rasulullah khawatir subuh terlewat. Setelah katakan tahajud, gimana? Bilal menyatakan, wahai Rasul, saya jaga. Silakan semua sahabat juga tidur istirahat. Saya akan jaga. Nanti saya akan azan dan akan bangunkan salat subuh kita bersama. Yang 3 mungkin masih kuat atau Bilal. Mendekat subuh, beliau pun tertidur. Bangun-bangun sudah terik matahari. Jam 9 so terkaget. Bila sama aku tiduran ya Rasul. Kata Rasulnya kita tegakkan sholat. Sekali-kalinya Rasulullah terlambat sholat subuh. Karena perjuangan begitu berat, capek, lalu kemudian Rasulullah tertidur. Bukan karena Piala Dunia, itu belum ada Piala Dunia, itu belum. Sengaja ngejar jam 2 subuh lewat. Wah, mah sepertinya kalau menurut syarat Imam Malik tak bisa dikodok karena sengaja tak ada rukshoh agama. Orang yang sakit, orang yang mungkin di ICU, saya pernah disuntik
bangun saya ingat, belum zuhur, belum asar, maghrib, isya. Yang pertama diingat setelah bangun, saya belum sholat. Itu saya masih kuliah waktu. Saking sibuknya kata dokter, apa sih yang kau lakukan sampai ususmu tuh berbelit? Ya namanya mahasiswa, mie terus. Akhirnya berbelit lalu ususnya sampai dipotong. Dan waktu itu berarti sekitar berapa jam, betul-betul tidak sadar, maka sholat. Yang pertama jelas tidak bisa, karena masih waktu saya jam 8. Lalu kemudian saya sholat maghrib, baru sholat asar. Dan itu yang kedua itu niatnya sholat dan tidak mau tertinggal, apalagi dilamatkan. Karena orang-orang yang selalu bersegera urusan imannya karena keyakinan yang sangat takut. Karena iman ini nanti dalam Quran terbagi dengan 5. Pertama, iman kepada al-amru, terhadap perintah-perintah Allah. Jangan sekali-kali menolak perintah Allah ataupun mempertanyakan. Semua perintah Allah, baik yang mudah, yang berat, yang susah, yang kita lakukan, yakini ini adalah benar, maka dia akan selamat. Karena ketika ada mempertanyakan perintah-perintah Allah, masa sih kok begini? Berat kali perintah. Kalau anak SDTK mungkin masih, tapi orang yang tidak meyakini perintah Allah, maka dia tidak beriman. Kalaupun dia tidak bisa melaksanakan karena ketidakmampuannya, kita mungkin tidak pernah berhaji tapi tetap yakin haji itu wajib. Jangan jadi ya saya kan tidak mungkin ya, bagi saya mungkin tidak wajib. Tidak, tetap keyakinan wajibnya. Ada seorang yang berkerudung tidak mau karena itu wajib dan meyakini tidak apa-apalah kalau ketika menyatakan tidak apa-apalah kalau itu berarti kita sedang tidak meyakini perintah. Saya tidak kerudung, saya tidak karena kemudahan dapat hidayah bukan ditunggu tapi disujud. Orang-orang yang sering ngaji saja belum tentu dapat hidayah, apalagi pernah ngaji. Orang-orang yang beramal saja belum tentu dapat hidayah, apalagi tidak beramal. Hidayah ini benar-benar harus kita cari dengan pertama bersihkan hati. Baru hati itu tempatnya hidayah. Hidayah dicari justru dengan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Dengan kebiasaan baik kita itulah hidayah diundang untuk kemudian kita punya hidayah untuk berilmu. Setelah dapat hidayah ilmu, maka kita dapat hidayah lebih tinggi lagi, hidayah untuk beramal. Setelah kita beramal, Allah beri hidayah lebih tinggi lagi untuk kemudian menilai yang berikutnya, yakni tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Untuk tidak hanya dirinya beramal, tapi untuk mengajak, ini perlu hidayah besar. Saya pun malu sebetulnya ceramah di bapak ini. Itu bapak yang lebih bagus amalnya, lebih tinggi ilmunya, lebih harusnya menjadi karena merasa ini satu kewajiban saja. Ingin pada derajat wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, lalu kemudian satu naikkan tugasnya. Jadi sekali lagi imani semua perintah-perintah Allah. Yang kedua, di dalam Quran ada ada larangan Allah. Yakini larangan itu sehingga kita tidak pernah sedikit pun untuk melakukannya. Minimal kalaupun kita terjerumus pada dosa yang dilarang oleh Allah, di hati kita sangat takut dengan ancaman Allah. Karena saya yakin ada orang-orang yang karena sering berdosa akhirnya jadi biasa. Awalnya sih sangat takut. Dia masih di pondok, dosa sedikit saja, takut. Setelah bergaul, lama karena sering, sehingga di hatinya tidak iman yang terlunturkan. Salah satu iman yang luntur adalah tidak takut dengan azab Allah ketika dia berbuat dosa. Dan Allah pasti mengecek ini dengan pasti menetapkan kita berbuat dosa. Kalau iman yang karena melaksanakan perintah, apakah dia merasa juga sangat takut? Karena salah satu yang harus adalah iman adalah rasa takut itu. Saya yakin Bapak tidak termasuk orang-orang yang merasa aman-aman saja dengan azab Allah.
Bulan lalu sudah kita bahas bahwa dosa kita itulah yang mengundang azab. Kita tidak pantas musibah yang datang kepada kita sebut ujian karena kita terlalu banyak dosa. Ujian untuk orang-orang yang beriman, beramal, bertausiah dan menyebarkan kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang masih hidupnya biasa-biasa saja dan dosa terus ada dalam dirinya, maka musibah dan azab yang disegerakan oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, iman kepada janji-janji Allah. Di Quran itu banyak janji Allah dan kita harus yakini walaupun tidak pernah terbukti bagi diri kita. Kenapa? Karena kita tidak pantas mendapatkan bukti itu. Orang yang mendapatkan bukti dari janji Allah yang punya syarat mendapatkan bukti. Kalau kamu bertakwa akan dibuka rezeki. Ya, kalau bertakwa, kalau masih bertak saja gak dapat itu. Artinya syaratnya ada. Lain syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, lu tambah nikmatnya. Aku sudah bersyukur, tak tambah. Syukurnya ternyata hanya undang ustaz, dia sibuk di belakang, yang boleh ustaz merasa sudah bersyukur. Bersyukur itu justru memanfaatkan rezeki yang Allah berikan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Itulah Abdul Qadir Jailani menetapkan makna syukur. Ketika dapat nikmat, maka dia akan meningkatkan ibadahnya. Apalah bernikmat, tingkat lagi ibadahnya. Itulah tanda bersyukur yang sebenarnya. Lalu kemudian yang keempat, iman kepada ancaman-ancaman Allah. Bahwa neraka itu benar, siksanya begitu berat, bahwa orang yang begini akan begitu, dan itu diyakini. Itu iman yang mengimani ancaman. Yang kelima adalah meyakini dengan kisah-kisah yang terjadi dalam Al-Quran. Sebentar lagi kita akan memperingati Isra Mi'raj. Coba tanya ke hati kita, apakah itu peristiwa biasa-biasa atau yang harus kita iman dengan ukur? Masihkah ada pemikiran masa sih orang ini terancam neraka karena imannya tergoyahkan, terkikis? Maka setiap cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, wajib kita yakini benarnya lebih benar dari berita-berita yang paling nampak di hadapan kita. Maka orang yang punya keimanan terhadap lima ini, dia akan masuk surga. Walaupun dia iman kepada perintah Allah dan tidak melaksanakannya, sungguh itu. Asal juga beriman, dia beriman kepada larangan Allah itu benar, lalu dia juga terjerumus, tapi kemudian dia dengan imannya bergelisah, maka dia calon masuk surga. Dia yakin dengan janji Allah, walaupun mungkin tak pernah terbukti dalam dirinya. Dia yakin dengan ancaman Allah, walaupun mungkin dia tidak terlalu takut. Jadi dia tidak peduli dengan cerita-cerita dalam Al-Quran, tapi imannya kuat. Kita dengan begitu dia bersedia. Inilah nilai waktu ini. Tapi ke surganya nunggu habis semua dosa. Saya rasa kita tidak memahami ini. Ini nilai waktu orang beriman. Kalau iman itu di akhir hidupnya, paslah dia. Ada orang berdosa, berzina, dia berdosa, mabuk, segala dosa dia lakukan. Bahkan disebutkan mungkin semua dosa. Bahkan akhirnya ketika bertanya kepada seorang pendeta bagaimana tobatnya, dikali-kali miliaran juga terjadi. Karena ada dosa-dosa, dibunuhlah dosa itu, dibunuhlah. Membunuh sudah 99 orang ke 100 pendeta itu. Tanyalah kepada seorang belum itu mengatakan kau bisa berdosa. Untung saja imannya di ujungnya ini, tak pernah dosa setelahnya, dia ke surga. Ketika dia beriman, disyaratkan oleh ulama ini untuk pindah tempat dari kampung maksiat ke kampung yang benar. Maka meninggal di tengah jalan, berebutlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dia diazab karena dia tak pernah beramal, baru beriman, belum pernah sholat, baru berangkat setelah subuh berimannya, sebelum zuhur dia meninggal, belum sholat, belum beramal, belum apa-apa.
Tapi kata malaikat rahmat, dia beriman dan sudah dihapuskan dosanya. Maka Allah berikan keputusan untuk mengukur jarak dari kampung maksiat ke kampung tobatnya. Kalau geser bumi untuk mendekat ke kampung tobat, dia masuk surga. Jadi kalau bertobat, contoh orang ini, tobatnya pas hari ini mau mati, nah itu kasusnya. Ini sudah tobat, nangis hari ini. Kalau besok masih ada umur, yakin gitu buat dosa lagi. Makanya di istighosah itu ramai nangis, pulangnya berdosa lagi. Kalau mau langsung masuk surga, dosa kita tidak menyebabkan ke neraka, pas taubat meninggal. Itulah orang yang dicontohkan dalam hadis dari surga. Ini nilai iman yang dijaga, tapi jangan ini saja. Kenapa? Karena ini disebutnya dakhalal jannah. Barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir hayatnya, dakhalal jannah, masuk surga. Karena beda ketika orang beriman dan beramal soleh, kalimatnya bukan dakhalal jannah, tapi yadkhilul jannah, dimasukkan surga. Sesuai ini masuk surga, ini dimasukkan surga. Dia sesuai dengan amal terbaiknya, itu surga memanggilnya. Makanya nilai yang kedua, ada nilai seseorang bernilai surga karena amal soleh. Maka kita perlu ada amal jagoan, ya, selain amal yang biasa dan wajib kita lakukan. Karena pintu surga itu ada 8 pintu, dan dengan amal-amal jago kita akan dipanggil. Ini nilai orang yang masuk surga yang tidak pernah tersentuh dengan neraka gara-gara timbangan amalnya lebih banyak daripada amal buruknya. Bukan tidak pernah berdosa, tapi amal baiknya lebih banyak amal buruknya. Jadi kita berdosa itu tak apa-apa, asal jangan lebih banyak daripada amal kita. Kenapa tak apa-apa Pak Ustaz? Ya, karena pasti berdosa. Maka setelah orang berdosa, jangan pikir itu diampuni dulu, tapi imbangi dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita dosa 1 kilo, kita amal 2 kilo, lumayan. Jadi ada orang-orang yang masih punya dosa datang di hadapan Allah, dia tidak ke neraka karena dosanya masih lebih sedikit daripada pahala. Ini nilai yang kedua. Dia sudah khawatir memang dengan dosa yang dia ingat, karena ditampakkan dosanya semuanya. Tapi dengan ditampakkan namanya juga lalu ditimbang, dan untungnya 1 dosa ditimbang 1 saja, tapi 1 pahala ditimbang dengan 10 kali lipat, minimal 2 kali lipat, 10 kali lipat, ada 700 kali lipat, ada yudhaifu liman yasha. Ini nilai amal ini ternyata ke depan. Bapak-bapak ngaji cuma duduk, kemudian mendengar saja, itu dapat 2 pahala Pak. Nilainya amal kita 2 pahala. Duduk mendengar, pulang lupa semuanya. Itu lumayan 2 pahala itu. Ditanya sama istrinya, tadi pengajian Ustaz Ahmad apa? Gitu-gitu aja, neraka surga biasa. Lagi ini udah capek-capek satu jam ngomong, dia bilang gitu-gitu aja. Tapi dapat 2 pahala itu. Itu pun kalau nggak sempat, kalau sempat begitu kurang lah sakit. Ini 2 pahala. Tapi kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, kalau ngaji itu memang harusnya pakai catatan. Ya. Makanya saya sengaja terus pakai ini supaya ada catatan. Ya, coba nggak ada, ternyata ada catatan. Bawa catatan saja, 10 lipat itu. Saya masih kadang buka catatan ngaji saya, tanggalnya subuh. Ketika lihat catatan itu, saya ingat, karena saya kalau ngaji selalu lihat wajah guru saya. Saya ingat bagaimana dia ngomong, dan dengan retorika, dan dengan satu aja guru saya yang nggak pernah saya lihat retorikanya, cara menyampaikannya. Itu guru yang memang sengaja ceramahnya itu jam 2 malam sampai jam 4. Gelap, mata tutup. Tadi di imam khusus, ya, beres tahajud baru ceramah, matiin lampu, wah ceramah.
Pak Ustadz ini? Karena saya pengen lihat Ustadznya. Ternyata tiduran dia sampai selama. Waduh, ini teori jadi mati lampu. Nah, saya praktekkan juga itu ya. Itu ada ingat catatan walaupun sedikit, dan pahala kita jadi nambah 10.000. Coba anak-anak pergi sekolah nggak bawa apa-apa. Mau kemana nak? Sekolah. Mana tasmu? Mana bukumu? Belajar nggak harus pakai buku dan tas kan Pak? Loh begitu? Bapak aja suruh nggak bawa tas dan buku. Hebat mana Bapak dengan saya? Saya itu ada anak-anak itu lari sana, lari sini, dites hafal. Ya, anak-anak TK itu lari sana, lari sini. Oh, dites di mana? Hafal. Oh Bapak, ditanya. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Tapi kalau bawa catatan nilainya berubah 10. Kalau dibaca lagi di rumah di apa ini? Lalu nanya kalau tidak tahu kepada siapapun, ini benar nggak kata Ustaz Ahmad begini nih? Boleh diproseskan dulu. Ya. Oh iya ini pahala 700 lipat. Pahala orang berilmu dibanding dengan 1000 sekali, 1000 tahun dia sholat. Yang begini bukan yang dulu saja, itu cuma 2. Yang dia betul-betul mencari, menggali, menuntut ilmu. Apa itu menuntut? Memang sampai tahu. Karena kebanyakan yang belajar tidak menuntut, tapi menuntut. Saya pernah ada ilmu yang setahun saya nggak paham, saya tanya ke semua, baru setahun itu ketemu lagi. Oh begitu. Apa yang mau begitu? Ini yang tahun lalu baru ngerti sekarang. Itu yang menuntut sampai ketemu, sampai pusing. Dan itulah nilai amal kita 700.000. Kalau kita sampaikan lagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka pahala kita yudha'iful liman yasha. Jadi ketika amal sama, misalkan 10 buruk 10 kebaikan, sudah masuk surga kita ini. Bahkan mungkin dosa 10 dengan 2 amal kita, itu sudah masuk surga kita. 2 kali 2 aja sudah 4. Ya. Ini paling dulu kita dulu sambil kecuali yang ya sedikit oyong, ya 1 lah dapatnya mungkin. Kita memberikan hutang. Kalau hutang kita bebaskan, berlipat pahala. Mungkin banyak contoh lagi. Sedekah kita, kalau kita kasih ke orang yang kenyang, pahala 2 Pak. Ngajak ngopi, orangnya sama-sama punya uang, berebutlah bayar. Nggak usah berebut bayar, biar dia bayar. Ya. Pahala 2 aja itu. Ngajak ngopi, ngajak makan kepada orang yang sama-sama punya duit. Tapi ngajak makan, ngasih makan kepada orang yang kelaparan, pahalanya 10. Jadi, kalau ada orang lapar, ajak makan, pahala 10. Tapi kalau kemudian makanan kita diberikan kepada orang yang kekurangan, kelaparan, dan orangnya soleh, maka pahalanya 700.000. Sedekah kita kemudian diberikan kepada orang yang kena bencana, orang yang sedang ditindas dan peperangan, maka pahalanya yudha'iful liman yasha. Maka kita sedang diberikan oleh Allah untuk nilai 1000, 10.000 kita menjadi terus berlipat dengan banyaknya bencana. Harus segera, karena itu nilainya yudha'iful liman yasha. Nilai amalnya 1, tapi pahala terus mengalir. Maka mungkin dengan amal-amal kita yang bernilai tinggi ini, mudah-mudahan walaupun dosa kita tak terhapuskan, terus saja diulang. Kan kalau dosa yang terhapuskan adalah syaratnya dia tidak mengulangi lagi. Kalau dosa itu terulang, maka akan delete begitu. Dosa ini sudah ditobati, sudah delete oleh Allah, dihapus. Tapi kalau diulang dosa itu, ada sistem undelete, dibuka lagi itu dosa. Komputer jangan undelete. Sudah masuk sampah, masukin lagi. Hati-hati, dosa terulang. Tidak dosa ini saja, dosa yang lalu masuk lagi. Makanya hati-hati dengan dosa yang masih terulang. Dan itu hanya bisa solusinya adalah amal
Ya alhamdulillah. Seperti yang berikutnya bulan depan saja kita sampaikan. Insya Allah nanti bulan depan kita juga akan buka rekayasa tentang Quran yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana amal-amal orang beriman? Karena untuk tingkat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, maka setelah ngaji itu saya akan ajarkan bapak-bapak untuk berdakwah. Tidak bisa bapak hanya ngaji. Kalau tak ngomong, ngapain banyak masuk bawah keluar, jadi rusak. Air yang tergenang itu banyak penyakitnya. Ilmu yang nambah terus tanpa amal, tanpa menyampaikan, itu akan banyak penyakitnya. Minimal penyakitnya adalah merendahkan orang lain. Dan itu penyakit yang paling besar yang ditakuti, karena itu termasuk sifat sombong yang dengan Allah saja berhadapan. Maka ilmu yang kita dapat wajib kita amalkan yang kita mampu, dan wajib kita sebarkan. Karena amin wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan memberi kesehatan lahir batin kita bisa ketemu kembali dalam majelis ilmu ini, sehingga Allah berikan juga kekuatan untuk kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.